lebih berbuah orang yang tidak berbahasa roh. Versi orang karismatik ya. Baik lagi ya. Nah, saya tidak anti ya, saya berbahasa roh. Tetapi saya lebih baik menyimpannya sendiri. Dan kalau dalam pertemuan, kalau memang tidak pasti nanti ada yang menerjemahkan. Masalahnya ada orang yang maksa saya, ayo Pak Paul terjemahkan, ini saya berbahasa roh. Ya Pak Paul disuruh Tuhan menerjemahkan. Saya pelongo-pelongo saudara. Lanjut. Pak Paul. Terima kasih Pak Paul. Wah, Ibu Rosi. Shalom, selamat malam Pak. Shalom Bu Rosi. Pak Paul, saya mau tanya, di Kisah Rasul 2 ayat 4, di situ kan murid-murid Tuhan berkumpul dan berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Yang mau saya tanya, apakah bahasa roh itu sama dengan bahasa lidah? Itu satu. Apakah bahasa-bahasa lain yang diceritakan di Kisah Para Rasul itu sama dengan bahasa roh atau bahasa lidah? Itu dulu Pak Paul. Terima kasih. Ya bisa sama, bisa tidak. Tetapi yang penting begini loh. Harus ada yang menerjemahkan. Selalu ada yang mengerti. Selalu ada yang tahu dia ngomong apa. Ya, itulah uniknya. Makanya sebagian besar itu adalah bahasa-bahasa benar-benar sebuah bahasa. Ya. Nah, kalau dibilang lalu bagaimana kalau bahasa yang tidak dimengerti? Ya itu buat sendiri saja. Kalau kita nggak ngerti, buat sendiri saja. Lebih baik jangan di komunitas. Saya tetap ini ya menyarankan, sebab nanti akhirnya semua orang jadi lata, ya, dan jadi kacau, ya kan? Oh tapi enak Pak, iya, tetapi sebenarnya nggak lagi ibadah, itu lagi ngarang. Coba bayangin ya, ini orang 3 jam, lah yang 1 jam buat bahasa roh, ibadah 3 jam, yang 1 jam buat bahasa roh. Coba kita 4 jam, tapi buat tanya jawab Alkitab, orang tambah pinter kan? Orang tambah mengerti, orang dikuatkan, kita panen terus ya. Kita panen terus. Ini kan panen jiwa-jiwa terus. Nah ya ini kan? Pak Paul, kan satu kali saya pernah ibadah dengan anak saya. Anak saya ini 12 tahun ya. Jadi saya banyak komunikasi, maksudnya untuk hal apapun kita komunikasi gitu. Termasuk waktu dia lihat hamba Tuhan berbicara dengan bahasa yang kita kenal bahasa roh sekarang ya. Terus dia tanya, Ma itu dia ngomong apa gitu, pendetanya ngomong apa gitu. Saya juga gimana neranginnya ya, terus saya bilang itu bahasa yang nggak dikenal gitu. Iya. Itu gimana neranginnya ya Pak? Ya itu kalau mereka percaya kalau itu bahasa roh, tetapi kita jangan ikut-ikut ya nak, gitu saja. Saya berbahasa roh ya, hampir sama seperti para pendeta, tapi saya nggak berbahasa roh di tempat umum. Saya hanya buat sendiri saja. Ya, kenapa saking sukacitanya kita bisa lala-lali sendiri gitu ya. Tapi itu buat sendiri ya. Karena buat sendiri. Oh jadi saya nggak salah kalau saya bilang itu bahasa yang nggak dikenal gitu ya Pak ya? Iya. Kadang susah juga saya nerangin karena saya mengamati orang-orang yang berbahasa roh ini hidupnya tidak berbuah loh. Ya sama orang-orang yang katanya nggak berbahasa roh, hidupnya malah lebih berbuah orang yang tidak berbahasa roh. Versi orang karismatik ya. Baik lagi ya. Nah, saya tidak anti ya, saya berbahasa roh. Tetapi saya lebih baik menyimpannya sendiri. Dan kalau dalam pertemuan, kalau memang tidak pasti nanti ada yang menerjemahkan. Masalahnya ada orang yang maksa saya, ayo Pak Paul terjemahkan, ini saya berbahasa roh. Ya Pak Paul disuruh Tuhan menerjemahkan. Saya pelongo-pelongo saudara. Nah kadang-kadang gitu ya, maksa ya orang ya. Ngawur ya saudara ya. Terus saya ngomongin, Ibu
dengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Oh, itu firman Tuhannya salah, sudah diubah-ubah. Saya langsung dari Tuhan. Nah, itu dia sesat. Dari situ saya langsung tahu dia sesat. Dia sedang tersesat. Ya, kita kan nggak bisa menghakimi. Tetapi begitu statement itu, saya tahu dia tersesat. Ya, makanya nggak berbuah hidupnya. Bisa disimpulkan yang kisah para rasul itu, kisah para rasul 2 ayat 4 itu berbicara dengan bahasa-bahasa lain itu bisa didefinisikan bahasa roh yang kita kenal sekarang, Pak Paul? Enggak, Maksudnya beda. untuk orang-orang karismatik sekarang. Beda. Bahasa yang zaman para rasul itu mereka mengerti bahasa daerahnya masing-masing loh. Ya kan? Beda. Nah itu yang justru orang terus, oh ini beda-beda, ini ada glosolali, ada senolali. Kalau senolali itu bahasa asing, itu yang di kisah para rasul. Kalau glosolali itu yang dari Tuhan, yang dari roh. Ya enggak juga, enggak begitu juga. Ya, enggak seperti itu. Glosolali itu ya senolali. Mereka berglosolali dengan senolali, dengan bahasa-bahasa asing. Ya kan? Ya kan? Dengan bahasa yang asing. Diajar oleh orang yang berbahasa asing itu. Di mana Yesaya 29 atau berapa ya? Yang orang itu berbahasa roh itu. Dengan bahasa yang asing. Diajar oleh orang yang berbahasa asing. Saya lupa itu ayatnya ya. Pak Paul, ini terakhir Pak. Bahasa roh itu Alkitabiah atau tidak, Pak? Oh, Alkitabiah, tapi bukan bahasa rohnya orang karismatik. Ya, yang saya maksudkan yang ini ya, yang karismatik, versinya karismatik gitu. Nah, tidak Alkitabiah, karena nggak ada yang menerjemahkan. Ya, saya dari gereja karismatik ya. Saya yang kuliah yang mana Pak? Iya, yang harus ada menerjemahkan. Kalau mau berbahasa roh harus ada yang menerjemahkan. Kalau sekali 2 kali nggak ada menerjemahkan, ya udah diem. Oh iya. Jangan malah diumbar. Masalahnya orang-orang pada diumbar. Ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang ketemunya sama yang aneh-aneh. Benar nggak? Ini sama aneh-aneh. Nah, yang nggak berbuah, dia senang kalau sudah begitu tuh senang. Ya. Nah, itu hati-hati. Baik Pak Paul, cukup. Terima kasih. Bentar ya. Ini Yesaya 28 ya, sesungguhnya oleh orang-orang yang berlokat ganjil dan oleh orang-orang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Itu tadi ya. Yesaya 28 ayat 11. Nah itu mesti diuji ya, yang penting buahnya ya. Artinya jangan menyalahkan orang berbahasa roh, nggak usah menyalah-nyalahkan, ya biarin saja. Tetapi nggak usah diganggu. Tapi diingatkan buahnya, ya kan? Buahnya itu harus benar. Banyak yang terus nggak jelas, banyak orang yang terus nggak berbuah, ya, karena dia kasihkan berbahasa roh, udah gitu sambil berbahasa roh sambil berzina. Nah, itu dari situ saya yakin sekali orang ini tidak berbahasa roh dengan benar. Saya yakin sekali, karena kepenuhan Roh Kudus. Nggak mungkin dia berzina, nggak mungkin dia sambil nggak benar. Oke, ada Pak Andri. Tadi Bu Olvi mana ya Bu Olvi ya? Tersign out ya Bu Olvi ya, sebentar. Bu Olvi silakan. Terima kasih Pastor. Ya, shalom. Saya sedikit tertarik dengan gaya hidup ya, gaya hidup. Kayak sudah dikasih contoh sama Pastor tadi, Pastor kalau hidup di Belanda sana termasuk hidup sederhana.
rumah cukup kecil. Padahal kalau mau ikut, kalau pasti bisa lah lebih dari cuma banyak orang ya. Itu sederhana. Demikian maksud saya. Saya juga mau menyampaikan bahwa kalau di tempat saya sedang berusaha sedemikian rupa sehingga komitmen pelayanan saya di sini yang selalu menggaungkan kesederhanaan selalu benar-benar dilaksanakan. Contoh, saya tidak malu-malu mengakui di sini, kami ini, saya punya hordeng rumah ini pas sudah bertahun lama saya nggak ganti-ganti loh. Sofa, perabotan kurang, kalau mau ikut teman-teman, wah rumah saya sangat dalam, isinya sangat sederhana. Cuma saya untuk berbagi kepada orang. Sebetulnya mau ikut tidak berbagi, saya mampu membeli hordeng tahun, sofa, tapi mendapatkan pencerahan kita sekolah ya di Hagios International, dorongan-dorongan yang baik, pengajaran-pengajaran yang baik untuk hidup sederhana, sehingga hal-hal yang berupa materi itu diganti atau apa itu udah lewat lah. Nah, sebaliknya dengan kita hidup sederhana, kita bisa berbagi dengan orang lain, lebih banyak orang lagi yang bisa kita bantu, karena kita hidup selalu bersyukur, anak-anak dan lain-lain, ya tetap Tuhan sediakan. Ya seperti tadi ya tetap Tuhan sediakan, sekalipun kami ini ya kehidupan sehari-hari ketika kami memerlukan apa untuk sekolah anak-anak ya, bayar sekolah, bayar kuliahnya cukup mahal untuk kami. Tetapi ketika kita membutuhkan kan tetap sediakan, kita bekerja. Jadi memberikan materi penampilan atau apa ya, keadaan rumah, interior, eksterior, ya sudah lewat lah itu. Jadi saya bersyukur bergabung di Hagios International ini, dan seperti yang Pastor sampaikan, wah semua orang tahu lah ya, Pastor berusaha hidup sederhana, tapi kalau mau bicara berkat, komunitas ini saya percaya sekali bahwa Tuhan sangat memberkati kita semua, sekalipun kita hidup sederhana, tetapi kebutuhan kita tetap dipenuhi dengan tepatnya waktu. Tuhan tetap kasih, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita semua lah. Ya, saya berterima kasih untuk semua ini, kiranya boleh juga menjadi berkat, cerita saya ini menjadi berkat bagi teman-teman semua yang hadir di Zoom ini dan juga yang ikut di YouTube. Kayak suami saya itu cuma ikut-ikut di YouTube terus, nggak pernah masuk Zoom. Jadi demikian kesaksian buat suaminya. saya bagaimana ini ada dia di YouTube terus. Jadi demikian seperti begitulah. Tetapi ya puji Tuhan, Tuhan selalu pelihara sampai saat ini. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa ya. Itu saudara ya. Hidup sederhana saudara ya, penting ya saudara ya. Kalau Tuhan janji kita nih hidup dalam kelimpahan saudara. Tapi kalau kita berlimpah, bukan berarti terus Anda berfoya-foya. Kalau Anda berkelimpahan, itu nanti di akhir zaman Anda akan dituntut, saudara. Apakah dalam kelimpahan itu kamu diberkati melimpah? Kelimpahan itu kamu gunakan untuk memberkati orang lain apa enggak? Serius ya, itu satu-satunya ancaman neraka loh, saudara ya. Satu-satunya perintah Tuhan dengan ancaman neraka loh itu. Ya kan? Kalau mengampuni itu kan supaya kamu diampuni, ya kan? Tapi ini Anda berdiakonia, kamu tidak berdiakonia auto neraka, saudara. Saya bukan berarti kalau Anda berdiakonia auto surga, oh enggak, saudara ya. Tapi kalau Anda tidak berdiakonia itu auto neraka. Ya, dalam segala kelimpahanmu kamu tidak jadi berkat, itu auto neraka, otomatis masuk neraka. Ya. Kata ayat itu beneran ya, dan Yesus itu lagi ngajar sama muridnya, 12 muridnya loh. Ya, artinya itu bener-bener ya.
Nah, sederhana itu bukan berarti pelit, beda ya saudara ya. Saya dulu ya pertama kali masuk Eropa saudara, kita belinya selalu second saja, ya yang beli barang-barang second. Ya, terus kemudian Tuhan berkati, ya saya baru bisa beli baju baru. Bukan berarti senang pakai, bukan saudara, tapi maksudnya karena waktu itu terus corona saudara ya, kita takut beli pakaian, ya kan. Nah, pakaian kita nggak banyak saudara ya. Gini kan saudara tahu cuman itu saja. Ya sudah selesai kita buang ya, karena rumah kita dulu kita tinggal di camp ya, di camp itu kita nggak bisa, nggak nyaman, dan kita khawatir pindah-pindah juga ya. Kita waktu dari Jerman aja sudah bawa 4 koper saudara ya, udah repot, nggak 2 koper sorry ya, kita sudah bawa 2 koper saja sudah repot sekali saudara ya. 2 koper ya, itu sih kita barang beli di Jerman waktu itu ya, kita barang beli di Jerman. Karena dari Indonesia kami cuma bawa tas kecil saudara ya. Kami semua, anak istri saya juga, waktu berangkat dari Jakarta kita nggak ada bagasi saudara, cuma bawa tas yang ditenteng aja. Bayangin saudara ya, kita nggak bener-bener nggak bawa apa-apa saudara. Jadi bawa pakaian paling cuma 3 setel, ya kan? Jadi kita beli-beli di sini. Musim dingin gimana? Ya kita beli bekas saudara. Ya, 2 euro, 5 euro harganya, murah ya. Supaya cukup memadankan. Sekarang kita beli baru, karena kalau beli bekas ya di musim-musim corona ini kita bahaya. Apalagi kemarin masuk monkeypox itu ya. Nah itu juga bahaya. Jadi pas ya, lagi musim corona Tuhan mulai berkati kita ya. Yang pertama kali kirim uang itu siapa saudara? Pak Daniel Alexander saudara. Yang pertama kali kirim uang. Ya, tolong. Lalu kemudian beberapa ya, ada Tuhan kirim orang-orang buat support kehidupan kami. Ya, padahal saya nggak pernah pamer-pamer nomor rekening ya, orangnya yang nelpon saya langsung direct saudara. Dan akhirnya Tuhan cukupkan ya, mulai kelas-kelas ini saya mengajar, mulai di tengah-tengah corona kelas kita penuh terus saudara, sampai hari ini kelas kita penuh terus ya. Sabtu minggu depan kita mulai Hagio Seminari online ya saudara ya. Hagio Seminari online, buruan daftar ya, kita mulai minggu depan, Sabtu ini kita mulai jam 4 pagi waktu Eropa atau jam 10 waktu Jakarta ya. Luar biasa saudara ya. Nah, saudara, di kelas-kelas ini ya saudara, banyak orang-orang yang dipulihkan saudara, yang pernikahannya dipulihkan, perekonomiannya dipulihkan. Oke saudara, taat aja, nurut saudara. Nanti saudara dipulihkan. Dan selalu ingat, nggak ada orang terlalu kere sehingga nggak bisa diakonia. Itu bohong saudara. Saya sudah cerita bolak-balik ya. Ya, saya sudah cerita, kalau di kelas apostolik saya cerita vulgar saudara ya, saya cerita dengan vulgar. Karena supaya jangan menyinggung orang ya. Musuh-musuh saya yang dulu kan pasti marah kalau saya cerita dengan vulgar saudara ya. Saya hanya cerita di kelas apostolik saudara ya. Tetapi semua yang saya alami ya, semua karena apa saudara? Perkenanan Tuhan. Tuhan kasihan sama saya. Ya, Tuhan kasihan. Bukan karena saya hebat. Ya, ada yang nanya, kemana Pak Paul bisa dapat pewahyuan seperti itu? Ya nggak tahu, dulu mah enggak, baru kali ini aja. Itu sejak pertemuan dengan Tuhan Yesus 2013 akhir itu ya. Itu pun masih diproses dulu saya 2 tahun saudara, 2014, 2015, akhir baru tuh tiba-tiba saya baca Alkitab itu kayak nonton film saudara ya, kalau baca Alkitab. Baru itu saudara, dulu-dulu ya enggak saudara ya. Dulu ya bumpet sama saja kayak saudara, ya ikut-ikutan ya, tanpa ada buah. Nah, sekarang kita lihat, kita kan tengok terus kan, evaluasi, introspeksi, ya, dan terus pokoknya begitu nggak berbuah, ada yang salah nih, apa nih, gitu ya. Oh, makanya ini dipertanyakan, apakah Anda berbuah? Jangan klise, jangan retorika, ini benar-benar ya, apakah Anda berbuah? Ya, nah nanti ya, jadi hari kita belajar ini ya. Hari ini kita belajar hukuman bagi penghina Muhammad dan Yesus. Adrian Panjaitan, bocah tua nakal.